Kami mengingatkan kamu wahai Idrus Romli, tahu dirilah kamu hidup di negeri yang merdeka, atas perjuangan mereka-mereka yang engkau lecehkan. Janganlah kamu merasa seperti manusia baru datang dari kayangan yang tak tahu jati diri, dari mana asalmu datang. Lihatlah di sekitarmu wahai Idrus Romli, masih banyak para cendekia, tokoh-tokoh hebat yang pantas digugu dan ditiru ilmu dan akhlaknya. Dan semua kepantasan para tokoh itu, tak ada pada dirimu dan para Habib Ba Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Menjawab kedunguan Dedengkot Kampret, di saat dulu sering menisbatkan diri sebagai pendukung dan penggerak 212 dan seterusnya, Idrus Romli itu memanfaatkan momen gerakan pemecah belah persatuan umat Islam dengan bergelantungan di pundak-pundak para Habib turunan Urban Yaman, demi memuluskan angan liarnya agar namanya dapat terdongkrak hingga mental setinggi langit. Usaha Dedengkot Kampret itu rupanya tidak sia-sia. Namanya pun berhasil terpental ke atas dan tersangkut di atap musola yang hampir saja menggelinding ke tanah, dengan posisi kaki tersangkut tergelantung sama persis seperti kampret. Sejak itulah kedunguan Idrus Romli mulai dikenal dan menjadi idola baru bagi tetangga dan masyarakat sekitar musola yang mentertawakan kedunguan dirinya. Setelah merasa punya idola, rupanya Idrus ini begitu percaya diri memamerkan kedunguannya, berharap namanya semakin liar menjulang ke langit, dikenal dan dielu-elukan seperti artis-artis Korea. Idrus Romli pun mulai mendompleng popularitas tokoh-tokoh Nusantara besar dan mulia, mendegradasi para tokoh tanpa memperdulikan etika, menyalahkan dan menuduh para tokoh hebat dengan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Gaya radikal NU garis lurus asuhan Idrus Romli dan kawan-kawannya, kini telah menjelma menjadi gerakan neo-Khawarij, menuduh siapapun yang menyimpang dari versi tafsir mereka, termasuk Gus Dur, Quraisy Shihab dan Kiai Haji Said Akil Siroj, sebagaimana tudingan Syiah Idrus Romli kepada Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj di tahun 2010. Gaya radikalisme NU garis lurus ini sungguh telah membingungkan para warga Nahdien. Sementara Kiai-Kiai NU mengajarkan kepada seluruh kaum Nahdien beberapa prinsip dasar yang telah dipahami bersama dalam pengamalan agama, seperti prinsip tawasud, tasamuh, tawazun dan prinsip iktidal, yang diyakini mampu menjawab tantangan zaman sebesar apapun. NU garis lurus Idrus Romli mengklaim sebagai estafet pemikiran dakwah Sunan Giri. Gerakan ini sengaja dibuat sebagai bentuk tandingan atau perlawanan terhadap faham-faham pemikiran yang mereka anggap sesat, seperti pluralisme, sekularisme, liberalisme atau faham Syiahisme. Menurut Idrus Romli dan kawan-kawannya, faham-faham tersebut tak boleh ada dalam NU, dan tokoh-tokoh NU yang dianggap memiliki prinsip-prinsip terlarang, menurut Idrus Romli, tak layak dan tak boleh ada dalam NU. Paradigma yang dibangun Idrus Romli dan kawan-kawannya, pada hakikatnya jauh dari prinsip dakwah Sunan Giri seperti yang mereka klaim. Idrus Romli hanyalah memanfaatkan gerakan ini untuk mendongkrak popularitas dirinya, dengan menyerang tokoh-tokoh dan warga NU moderat. Hal ini terbukti ketika NU garis lurus memobilisasi jemaahnya bersama pasukan 212 untuk kepentingan Idrus Romli dalam mendukung salah satu paslon pada pemilihan presiden 2019 lalu. Habib Hussein Ja'far Al-Hadar, anak muda turunan Habib Ba Alawi yang aktif berdakwah di kalangan pemuda, dengan dakwah santainya mudah dipahami, membuat Habib ini mudah diterima di kalangan anak-anak muda, termasuk remaja yang masih awam soal agama. Gerakan pembaharuan dakwah ala Habib Hussein Ja'far yang berbeda 180 derajat dengan para Habib lainnya,
Justru Idrus Romli menuduh Habib Hussein Jaqfar, seorang Syiah dan bahkan liberal, hanya karena Habib Hussein Jaqfar menulis buku tentang biografi ulama Syiah bernama Fathullah, dengan pengantar bukunya seorang tokoh Syiah Kiai Jalaluddin Rahmat. Itulah si dungu Idrus Romli, bila melihat tingkahnya sangat memuakkan dari sejak baru dikenal oleh segelintir orang. Dan beberapa hari belakangan ini, betapa ketir dan berdebarnya hati dedengkot kampret Idrus Romli ketika dia melihat dan membaca kenyataan bahwa dirinya hanyalah bahan lelucon dan tertawaan setiap orang berakal. Mereka menyaksikan Idrus Romli dungu hanyalah seorang pecundang seperti kampret, selalu memposisikan kepalanya tergelantung di bawah kakinya. Mendengar pernyataan dungu Idrus Romli saat menanggapi tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani beserta kiai-kiai lainnya, dengan menggunakan argumentasi dungu yang katanya berdasarkan kitab-kitab luar biasa, si dungu Idrus Romli mulai kekeringan nalar, membuat alibi-alibi sohih atas ketersambungan nasab Wali Songo kepada Ubaidillah tokoh fiktif Ba'alawi, serta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Si dungu Idrus Romli tidak menyadari bahwa dirinya sedang berhadapan dan berbicara di depan orang-orang yang memiliki pemahaman lebih dari dirinya yang ngawur, hanya untuk melegitimasi bahwa tuannya dianggap lebih hebat dari Nabi, dengan berbagai bualan dan kebohongan besar mereka terhadap umat Islam Indonesia. Ketika ocehan Idrus Romli ngawur yang tak berdasarkan ilmu, lalu disanggah oleh kiai-kiai dengan argumentasi ilmiah, serta pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang dikembalikan kepada Idrus Romli, ternyata jawabannya hanya membuktikan bahwa diri Idrus Romli hanyalah bagian dari kampret-kampret dungu bergelantungan, memposisikan otaknya di bawah hingga terbalik, dipenuhi caci maki, tak mampu berpikir jernih dan menalar nilai-nilai kebenaran. Padahal Idrus Romli dungu itu konon dipersepsikan banyak orang sebagai pendebat ulung. Tetapi faktanya kenapa kemampuan berpikir Idrus itu begitu dungu, nalarnya hanya sebatas seperti pikiran kampret. Ini pasti akan membuat siapapun pengagum Idrus Romli menjadi linglung, ketika melihat kapasitas keilmuannya tak memadai bagi dirinya untuk disebut sebagai kiai atau ulama. Agar tidak terlihat dungu, Idrus Romli yang memposisikan dirinya sebagai ulama seharusnya belajar dan mendalami apa yang menjadi polemik di tengah-tengah umat Islam hari ini. Sehingga ketika ditanya pemujanya, Idrus Romli tidak hanya sekedar membacakan dalil-dalil yang tidak ada relevansinya dengan pokok persoalan untuk pembenaran. Apalagi penyampaiannya di ranah publik, tentu Idrus Romli akan menjadi sangat luar biasa menyesatkan umat Islam. Sekarang apa bedanya Idrus Romli dengan para Habib turunan urban Yaman ketika kalah argumentasi? Dia sama persis seperti mereka, pada akhirnya hanya akan mengatakan yang aneh-aneh. Hanya saja di awalnya Idrus Romli merasa paling ilmiah, merasa lebih pintar daripada kiai-kiai pribumi. Padahal fakta menunjukkan sebaliknya, Idrus Romli dungu dan para Habib hanyalah kumpulan orang-orang dungu dan bodoh yang tak punya peradaban. Betul memang, awal mula Idrus Romli dungu itu terdengar penyampaiannya seperti ilmiah. Akan tetapi pada akhirnya mereka semua sama sekali tidak mampu menunjukkan nilai-nilai keilmuan. Cobalah kalian perhatikan setiap dakwah Habib-Habib turunan Ba'alawi Yaman itu. Adakah isi dakwah mereka membuat seluruh umat Islam tertantang untuk berpikir lebih baik menghadapi berbagai persoalan kehidupan? Wahai Idrus Romli, kami umat Islam bertanya kepada kamu, di mana suaramu ketika para Habib Ba'alawi mendoktrin umat Islam dengan berbagai hurufat dan cerita-cerita tahayul? Wahai Idrus Romli, apa pendapatmu tentang turunan Habib Ba'alawi yang bermikroj 70 kali semalam? Wahai Idrus Romli ulama garis lengkung, apa pendapatmu tentang hadis keluarga Nabi yang dirampas Ba'alawi untuk kemuliaan mereka? Tidakkah engkau berpikir bahwa itu kesesatan nyata di depan matamu? Jawablah sedikit pertanyaan tingkah Ba'alawi itu wahai Idrus Romli, sebagai pertanggungjawabanmu atas kejahatan doktrin-doktrin sesat mereka kepada seluruh umat Islam. Panggung-panggung ceramah yang selama ini didominasi turunan Ba'alawi Yaman dengan berbagai doktrin kesesatan nyata untuk melegitimasi mereka sebagai turunan Nabi,
sungguh telah meresahkan seluruh umat Islam Indonesia. Sementara mereka pun sama, seperti Idrus Romli, tidak memenuhi syarat ilmu untuk berceramah di depan publik, sebab wawasan logika berpikir para Habib dan Idrus Romli tidak luas, terlalu dangkal dan sering kontradiktif, tidak cocok dengan konteks kehidupan sosial, sehingga isi ceramah mereka hanyalah doktrin-doktrin sesat, terlalu dogmatis, hanya antara hitam dan putih, cenderung menyalahkan praktik keagamaan orang lain. Idrus Romli dan seluruh turunan Ba'alawi, seolah merekalah sebagai pemilik otoritas kebenaran. Kami warga NU Akar Rumput meminta kepada Idrus Romli serta para Habib, jangan sekali-kali kalian merasa satu-satunya jalan paling benar yang harus diikuti, dan harus menjadi pengikut kalian yang menyimpang dari ajaran NU. Bagi sebagian besar kalangan umat Islam, Habib-Habib urban Yaman, baik muda ataupun tua, mereka telah mengajarkan hal-hal yang dinilai sangat janggal, tidak masuk akal, keluar dari ajaran agama yang dipahami dari para kiai. Ajaran para Habib itu bahkan sangat terasa tendensius, ceramah-ceramah mereka sangat tidak berbobot. Satu-satunya daya tarik dari mereka hanyalah hidung mancung khas Timur Tengah, namun isi ceramahnya sama sekali tak ada yang istimewa. Seperti ceramah para Habib yang sering kita dengar, mereka bilang bahwa Habib sudah melakukan Isra Mi'raj berkali-kali, bahkan sampai 70 kali dalam semalam. Cobalah kalian cerna, ajaran dari mana semacam ini? Di mana suara Idrus Romli si Duwu itu? Apakah dia pura-pura budek atau memang budek? Ada lagi ceramah Habib mengatakan bahwa salah satu keturunan Habib bisa memadamkan api neraka kalau dia mau. Cobalah Idrus Romli bersuara, tanggapi dengan keilmuanmu kalau memang menegakkan kebenaran. Ada pula seorang Habib bercerita bahwa moyang mereka setiap hari bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, kita mendengar pernyataan itu hanya bisa geleng-geleng kepala. Bukan hanya karena isi ceramahnya yang penuh cerita hayalan dan hurufat, tetapi juga doktrin yang menyesatkan. Padahal dalam ilmu hadis sangat jelas bahwa di antara tanda hadis palsu adalah hadis yang memuat ajaran-ajaran yang tidak masuk akal, berisi hurufat dan melampaui teladan Nabi. Bila hadis yang seperti itu saja harus ditolak, bagaimana dengan Idrus Romli bisa menerima ceramah-ceramah ngawur para Habib Ba'alawi itu? Sementara dalam video pribadinya, Idrus Romli Dungu menjelaskan tentang Wali Songo yang tersambung sampai kepada Ubaidillah seperti silsilah para Habib. Akan tetapi data tersebut belum mewakili keabsahan ketersambungan nasab Wali Songo kepada Ba'alawi. Banyaknya referensi manuskrip dan kitab-kitab nasab yang menjelaskan tentang Wali Songo tidak tersambung kepada Ubaidillah, Idrus Romli Dungu seharusnya tidak mengklaim satu-satunya kebenaran menurut pikirannya. Sebab masih ada kitab karangan Kiai Abul Fadl Senori, yaitu kitab Ahlal Musamarah fi Hikayatil Auliyail Asyroh, yang juga harus dikaji. Dalam kitab tersebut sama sekali tidak menjelaskan ketersambungan Wali Songo kepada Ubaidillah, akan tetapi dalam kitab itu menjelaskan jalur Wali Songo melalui jalur yang lain. Begitu pula manuskrip yang menjelaskan tentang Wali Songo yang perlu dikaji oleh Idrus Romli Dungu, yaitu kitab Serat Wali Sana karangan Sunan Dalam. Ada pula manuskrip yang harus dikaji Idrus Romli Dungu, yaitu Serat Tepas dalam Keraton Jogja dan Serat Sarasilah Inkada Nurijang Jogja. Ada Serat Syekh Humam Malaka, Isbat Nakoba Sadatul Ashraf Kerajaan Maroko, Damaskus, Irak, Yordania, dan Turki. Ada pula naskah keprabonan yang menjelaskan tentang asal-usul Kesultanan Cirebon. Ada tulisan Kiai Abdus Soleh Bujuk Nyoon Sabrah Tanjung Bumi Bangkalan Madura. Dalam tulisan itu pun tidak menjelaskan ketersambungan Wali Songo kepada Ubaidillah. Manuskrip Propo Pamekasan juga menjelaskan tentang sejarah Wali Songo. Itulah beberapa sumber data atau manuskrip atau kitab-kitab yang menjelaskan bahwa silsilah Wali Songo memang tidak tersambung kepada Ubaidillah Ba'alawi. Seluruh manuskrip itu harus dikaji oleh Idrus Romli agar tidak terlihat dungu ketika memaksakan Wali Songo harus tersambung kepada Ba'alawi.
Entah apa motif yang disembunyikan Idrus Romli si dungu ini, sehingga dirinya mengesankan paling menguasai ilmu pengetahuan, lalu mendungu-dungukan kiai-kiai Nusantara. Jujur, umat Islam secara umum benar-benar menolak ajaran para habib yang sama sekali tidak bermoto itu. Apalagi setelah mendengar paparan Idrus Romli Dungu, yang wawasan pikirannya hanya di sekitar turunan Ba'alawi, sehingga apapun kesalahan para turunan Ba'alawi, Idrus Romli Dungu tidak berani menolak, atau memang pikirannya tidak mampu menalar nilai-nilai kebenaran. Idrus Romli ini sangat luar biasa leluconnya, berlaga seperti pahlawan kesiangan menyambung-nyambungkan nasab Wali Songo dan Habib Ba'alawi, di luar nalar kebanyakan orang-orang berakal. Kami akan terus memantau. Mudah-mudahan pembahasan ini tidak berhenti di persoalan polemik nasab, tetapi diharapkan bagaimana tanggapan tentang doktrinisasi sesat yang dilakukan para habib. Begitu pula soal pemalsuan beberapa kitab dan pengkaburan sejarah leluhur bangsa kita, pengrusakan sejarah makam-makam para leluhur yang juga dicatut oleh turunan Ba'alawi, seperti KRT Sumodiningrat dan beberapa sejarah Wali Songo yang di-Ba'alawikan. Anak-anak negeri tidak boleh membiarkan sejarah kebangsaan ini dirusak oleh siapapun. Tidak boleh membiarkan orang lain yang tidak terkait dengan sejarah perjuangan NU, pendirian NU, diklaim begitu saja oleh kalangan habaib. Ajaran-ajaran NU sangatlah jelas merupakan warisan Wali Songo yang harus dilestarikan oleh setiap Nahdien. Jangan sampai umat Islam membiarkan para habib merusak tatanan yang telah diikuti turun-temurun dari para Wali Songo. Jika Idrus Romli memang ingin membuktikan kebenaran apapun tentang turunan Ba'alawi, silahkan sampaikan apapun yang kamu anggap kebenaran, tetapi bukan pembenaran. Cobalah baca sejarah bangsa dan pahami dengan benar, agar kamu bisa paham mana kawan dan mana musuh. Ketika keturunan Wali Songo berjuang mencari cara lepas dari para penjajah untuk sebuah kemerdekaan, cobalah baca catatan-catatan turunan Ba'alawi dan misionaris Belanda yang membangun propaganda menghanguskan perjuangan para kiai Nusantara. Bagaimana Habib Utsman bin Yahya dengan fatwanya mengecam pemberontakan yang dilakukan petani, para ulama, para kiai dan mursyid thariqat melawan penjajah Belanda dan penjajah Jepang. Kiai Haji Hashim Asy'ari, melalui gagasan beliau yang cemerlang, melalui resolusi jihad beliau, mampu membakar semua ambigu makna perjuangan yang telah dirontokkan Utsman bin Yahya, turunan Ba'alawi Urban Yaman itu. Umat Islam akan bangkit dan melawan segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan ideologi turunan Urban Yaman, yang mengaku keturunan Nabi dengan doktrin-doktrin sesat mereka. Cobalah berpikir wahai Idrus Romli, bila Wali Songo yang kau anggap turunan Ba'alawi, bagaimana mungkin keturunan Wali Songo berjibaku memperjuangkan kemerdekaan bangsa, justru bertolak belakang dengan para habib yang bersekongkol mendukung penjajah Belanda. Sekali lagi, kami mengingatkan kamu wahai Idrus Romli, tahu dirilah kamu hidup di negeri yang merdeka, atas perjuangan mereka-mereka yang engkau lecehkan. Janganlah kamu merasa seperti manusia baru datang dari kayangan yang tak tahu jati diri, dari mana asalmu datang. Lihatlah di sekitarmu wahai Idrus Romli, masih banyak para cendekia, tokoh-tokoh hebat yang pantas digugu dan ditiru ilmu dan akhlaknya. Dan semua kepantasan para tokoh itu, tak ada pada dirimu dan para Habib Ba'alawi.